Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min iman. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. So, segar banget kan tadi. Syukur. Jadi sekarang ini tadi ya itu habis mandi, minum air hangat 2 gelas, udah gitu tahajud, tobat semuanya, sholat sampai witir terakhir, udah gitu pasti buang air besar keluar, jadi bersih, bener enak sekali. Jadi udah gitu apa, dikuras bener, dan kita wudhu. Wudhu kalau luar biasa sob, kalau anda tahu bisa merasakan nikmatnya gitu. Nah, untuk mengerti itu semua anda harus ngerti value-nya, nilai-nilai dari wudhu itu apa gitu. Bahwa bagaimana wudhu itu bisa menyehatkan kita, termasuk ya gitulah, harus ngerti tentang value. Jadi tangible kan sesuatu yang intangible, meskipun itu tidak terlihat, kita lihatkan gitu, sehingga kita tahu, bisa menghargai. Oke, sekarang ini saya mau jawab ibu siapa? Ibu sekarang ini ibu Nining ya, Nining C. Nining apa namanya ini? Kalau C itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sharing, mohon sharing. Rumah saya mau di-casih, saya menolak. Betul, bagus. SP 3 kali restruct sudah nggak bisa karena 2 kali restruct. Kata siapa gitu. Itu kan aturannya bang gitu. Jadi anda harus, jangan anda dibilang oh udah restruct nggak bisa bla 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 bla. Sekarang yang anda lakukan adalah restruct pelunasan sekarang, bukan restruct untuk nyicil bunga tok gitu. Memperpanjang itu, jadi restruct pelunasan aja. Terus kira-kira apa yang harus saya lakukan? Boleh saya dipanggil, bila saya dipanggil mohon pencerahannya Cap. Jadi gini, tetap kita tidak ada aturan yang gini. Kalau anda dipanggil datang, anda ceritakan masalahnya, buatin notulenya, catatan tertulis itu penting sob. Jadi kemenangan kita itu bukan karena anda dipanggil selesai udah pulang, itu enggak. Buatin catatan, dia tanda tangan, kita tanda tangan, bahwa kita memintakan restart itu pelunasan. Restart pelunasan seperti apa? Anggap hutang 1 miliar gitu. Anda lihatin SP1-nya, mintain payment history-nya. Bagaimana anda mau nego kalau anda tidak ngerti, tidak punya dasar data itu. Negosiasi harus ada data itu. Dan itu kita jelasin. Saya awalnya juga sama sob, mereka nggak mau ngerti segala macam-macam. Oh enggak, utang anda dalam satu kredit itu masih anggaplah 600 juta gitu. Total 800 atau hampir 1 miliar gitu. Ininya. Karena ada bunga, ada denda. Nggak bisa, ada bilang. Saya udah nyicil selama anggaplah 20 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun gitu. Itu totalnya saya tinggal kurangnya cuma 150 juta. Loh, itu kan belum ada termasuk bunga ya. Itu di situ bahan negosiasinya. Itu alot sob, lama bertahun-tahun dengan itu. Dia nggak ngabulkan berarti kan bukan di kita ininya, di dia itu. Masalahnya. Saya buatin surat terakhir, makanya ada surat, ada nomornya juga, ada tanggalnya. Ada tanda terimanya segala macam-macam surat-surat itu. Di sini juga ada yang mau nanya lagi, Bu Siti Azizah mungkin ini namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, jangan panggil saya Ustadz. Saya ini Ridwan aja, Ridwan Bali atau Cap aja. Kenapa? Dosa saya masih kebanyakan, salah saya masih otak saya masih kemana-mana. Dan saya kalau belum bisa buatin pesantren dan yang lainnya gitu. Saya ingin buat pesantren, so doain aja ya. Jadi gratis kalau bisa gitu. Jadi saya ingin nyetakin pengusaha-pengusaha yang handal juga, yang kuat gitu. Jadi kalau pengusaha itu dicetak bukan dari mulai ini aja, udah lulus kuliah dicetak, enggak. Saya mau dari SD kalau bisa gitu, SMP gitu. Jadi kita ajarin dia usaha gitu. Dan juga ajarin agama, jadi kaya dunia dan akhirat. Terus Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Cap Ridwan aja. Saya dapat WA dari debt collector, kalau rumah saya mau disegel hari ini atau lusa. Pertanyaan saya, bisakah saya menempati rumah tersebut? Bisa, boleh, sebelum ada keputusan pengadilan. Wow. Jadi kalau ada kekalahan kita dalam negosiasi segala macam-macam ketika aset kita dikuasai orang gitu. Jadi intinya apa? Pertahankan. Kalau nanti polisi nggak bakal bisa masuk ke situ. Kenapa? Belum ada putusan pengadilan, Pak. Ngapain mau ikut-ikut? Siapa tahu ada polisi gitu, ada aparat atau ada gimana. Ada preman, laporkan ke polisi, ditangkap pasti. Ada yang masuk ke rumah anda terus ngusir-ngusir, kena pidana itu. Ancaman hukumannya banyak sob. Saya jelasin di video yang lain, udah saya jelasin gitu. Jadi mereka masukin perkara kita tanpa izin, udah pidana. Mereka ngeluarin barang kita, pidana. Mereka nempelin pelang bawah rumah ini segel, pidana sebenarnya. Cuman kita nggak mau aja, videokan masing-masing. Ingetin ke mereka. Jadi kalau mereka nempelin di segel nggak apa-apa, mereka pulang copot lagi.
Apaan urusannya? Kalau di chat ya udah Pak, kalau nggak chat awas ya Pak ya, saya videokan ya. Ini barang bukti nanti di pengadilan loh. Saya bisa tuntut Pak ke ini ke polisi pidana ini masalahnya. Ini kan rumah saya masih atas nama. Oh tapi udah di akta tanggungan nggak bisa tapi atas nama belum sah kalau besok belum jadi ini dia masih akta tanggungan belum final gitu. Pemilikan suatu aset tuh kalau udah final ketika sudah berubah akta fisiknya gitu. Ini kan enggak gitu. Jadi yang menentukan siapa? Pengadilan. Negosiasi terus kalau bisa sih, kalau bisa bisa ketemu saya mudah-mudahan gitu. Anda di kota mana doain mudah-mudahan bukan hanya di Bali saya melakukan kopdar, tapi di mana-mana di Jakarta banyak sahabat saya di Jakarta mau ketemu segala macam-macam bla 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 dan kita selesaikan bukan hanya masalah ribanya tapi masalah usahanya juga gitu. Sekarang kan banyak orang yang nganggur, yang susah segala macam bingung gitu. Dan saya sudah sekarang ini alhamdulillah saya nyari kacap seratusan kacap sampai ribuan kacap sekarang ini kepala cabang. Syaratnya susah enggak mudah gitu. Tapi Anda harus ada deposit lah sedikit berapa gitu. Tapi di situ dapat diskonnya. Saya buat semudah mungkin karena bisnis yang jalan adalah bisnis yang mudah gitu. Saya buatkan ini, SKD buatkan ini itu untuk membantu Anda semua gitu. Dan saya masuk sini meskipun berdarah-darah nggak masalah, bisa jalan terus. Jadi intinya itu, jadi ini saya jawab lakukan dulu sebelumnya. Saya minta nanti kalau Mbak Siti Azizah tadi sudah melakukan ini belum langkah-langkah SKDA gitu, SP1 buat SP2 gitu. SP1 tuh minta payment story outstanding dan juga payment story outstanding supaya kita dasar kita negosiasi gitu. Terus gitu, berlanjut dan itu tidak perlu buru-buru. Teman saya kena dapat surat seminggu terus harus jawab, nggak perlu. Kita jawab seenaknya kita 2 minggu, kita jawab 3 minggu nggak masalah. Belum ada aksi semasa gimana seperti itu gitu. Kayak gimana dia melakukan lelang segala macam-macam. Kalau bisa mampu laporkan polisi. Kapan hari ada sahabat saya yang laporkan sampai ke Polda gitu. Akhirnya apa langsung disuratin Poldanya. Nggak berani lelangnya oleh Polda gitu. Jadi buatin ini balai lelang nggak berani untuk lelang. Ya udah selesai seperti bagaimana caranya kita gagalkan gitu, lelang. Di situ saya ajarkan di Kopdar. Kalau di sini juga bisa sih sebenarnya. Cuman saya nggak enak aja gitu ngobrol-ngobrolnya gitu. Tapi sebenarnya kalau Anda liatin video saya lama-lama pasti Anda tahu solusinya gitu. Yang penting tenang dulu sob ya, jangan panik gitu. Kalau ada waktu tanggal 2, 3 dan 4 Juli ini bisa main kembali Kopdar di Bali, silahkan monggo ketemu saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kalau memang Anda tadi terjawab, mohon bayar tunai saya mahal dengan doa terbaik Al-Fatihah dan salat Nabi. Semoga saya bisa mewujudkan cita-cita membangun bank wakaf wakaf Indonesia. Untuk apa? Untuk bantu Anda semua menyelesaikan masalah ribanya dan usahanya, modal usahanya. Bisa yakin bisa yakin. Bisa lebih besar daripada bisa, yakin saya bisa. Saya nggak pernah mau cancel doa saya. Urusan selesai nanti Allah mengabulkan apa tidak itu urusan Allah loh. Kalau enggak kan ada yang teruskan. Setidaknya cita-cita dablek kayak saya ini bisa terus-terusan dijalankan gitu. Bisa terus Anda ditanamkan dalam otak Anda. Demikian dari saya. Saya banyak salah karena udah mau subuh sekarang ini. Subuh tidak boleh ketinggalan. Sholat yang paling penting, salah satu penting adalah apa coba? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena itu dijanjikan Allah melebihi dunia dan akhirat. Jadi apa? Dunia dan sisinya menurut saya. Pahalanya seperti luar biasa sob. Jadi apa? Jadi kita tidak diperbudak oleh dunia gitu. Dunia yang datang ke kita gitu. Kalau salah saya banyak salahnya karena saya bukan ustadz, bukan kiai. Kalau kurang saya banyak kurangnya karena saya bukan hanya pengusaha UKM, saya kecil-kecil aja gitu. Jadi saya hanya Ridwan biasa yang tidak banyak ilmu. Jadi saya gudang kesalahan dan gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wallahu alam bisawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.